Bismillah. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Zakat fitrah karena berfitrah setahun sekali, zakat badan ini. Bila habis bulan puasa Ramadan, di hari raya, malam hari raya itu sudah wajib zakat badan atau zakat fitrah. Di dalam kitab Sabilal Muhtadin ada mengisi balik sana. Zakat fitrah ini sama hitungannya lawan sujud sahwi. Kalau sembahyang ada nang kelumpanan bacaannya atau ada ragu rakaat, ditapali lawan sujud sahwi. Nah, zakat fitrah ini menapali kekurangan kita, kesalahan kita di waktu puasa. Jadi untuk menutupi itu dikeluarkanlah zakat fitrah. Itu orang nang puasa pol nang belang kambingan bang enggak gitu. Ini puasa ini ada kata-kata palang ada fitrah ada cepo apalagi kada puasaan sampai malam raya fitrah ini puasa kambing. Jadi zakat fitrah ini menutupi kekurangan-kekurangan kita yang ada di saat puasa itu. Mungkin kesalahan tangan kita ada, kesalahan betis kita ada, mata kita ada yang kesalahan, telinga ada kesalahan. Nah, fitrah inilah, zakat fitrah ini menutupi itu. Karena bulan puasa itu tingkatan orang-orang puasa itu 3 tingkatan lah. Kada setingkatannya. Tingkatan yang kita orang awam ini hingga berniat sahur, siangnya nggak bawa makanan, karena buka sudah selesai. Masalah gawian itu kan jadi masalah. Sahur ini puasa, anak bodong nggak siang hadang hari kan, bercantor ada jadi masalah nggak? Anak nomor warga itu banyakan. Tapi bila sudah tingkat kedua orang khawas ngarannya puasa. Terus samaan menjaga anggota 67 dijaga mata, telinga, muntong, arot, betis, tangannya dijagai supaya jangan membuat kesalahan. Bila ada yang kita buat kesalahan, mata atau telinga yang banget orang mengoyai bilang, nah dihitung betal puasanya. Itu orang nang awas. Kalau kita orang awam, ya ada apa, ada jadi masalah. Cuma jangan di awam dar semuanya kawa kita nih, punya kawa dijaga. Nah udah 7 nih puasa dah dijaga supaya naik pangkat di sisi Allah Taala. Jadi nilai puasa kita pun lain nilainya lain orang biasa. Nah naik lagi ke tingkat ketiga orang kawasannya bukan para nabi, bukan rasul. Nah orang sehariannya hanya ibadah baca Quran, berzikir. Nah terlintas di hati aja kan beda segini pembukaan. Nah pun dibuka hari ini beda, nak nyuran nongkrong beda. Karena bila orang itu niatnya ada di hati terlintas, betal puasanya. Ini orang yang kawasnya. Hari ini ada miris nang anak bukan, betal adanya. Amun kita nang awam, anak berupa mijak situ. Mulai disokan memajin nyuranong kan 2 biji orang buka nih. Pas hujan harinya aja makan. Nah, jadi mana pali itu semuaan bingung zakat fitrah. Samalam sembahyangnya sujud sahwi. Itu jadi di dalam kitab Sabilal Muhtadin ada keterangannya. Sebab-sebab yang mewajibkan zakat fitrah. Pertama sebabnya orangnya Islam.
Yang kedua merdeka kayak kita nih. Hamba sahaya itu kan wajibnya, tuannya yang wajib mengeluarkan. Yang ketiga tenggelam matahari akhir bulan Ramadan. Hari ini nah kamarian masuk maghrib, nah itu wajib tuh zakat fitrah. Kemudian yang keempat mempunyai kelebihan perungkusan untuk dirinya dan tanggungannya itu maksudnya anak bini termasuk kuitan yang ada kawal lagi kan? Pada malam hari raya dan siangnya jilamihan. Kalau ada bisi beres misalnya sedikitannya untuk makan aja siang, nah kalau dosa fitrah jangan dipaksakan berhutang karena kan wajib pindah. Ini harus lebihan kan, dimakannya lebih seperanakan nang orang wajib diongkosi tahu tabayihan. Nah ya sisanya tuh dikeluarkan berapa ikon nang kau dikeluarkan itu dihitung. So ini balik beres orangnya B6 tuh pas sebalik lah hitungannya pas sebalik. Nah sebalik itu awal dikeluarkan fitrah orang nang kitanya, bini kita, anak kita termasuk kuitan. Nah nggak ada kawal lagi. Jadi kan jangan dipaksakan berhutang jangan. Ini lebihan daripada pemakan kita untuk malam hari raya lawan siang hari raya. Nah itu nanti dikeluarkan cukup seikong aja dikeluarkan. Nah lain ada usah. Seorang wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan orang yang dalam tanggungannya seperti istri, anak dan lain-lain yang beragama Islam. Zakat fitrah itu ialah bahan makanan yang biasa dimakan penduduk seperti beras. Nah, tiap-tiap seorang wajib satu gentang bagudad takarannya. Nah, satu gentang bagudad ini sama dengan 4 mud atau kurang lebih 3 liter 1/3 liter samuk susuk. Nah itulah ukurannya. Itu saya hitung orang lebih boleh yang kurang yang lebih 4 liter Pak beri sebaliknya. Nah waktu yang sunat untuk mengeluarkannya yang disunatakan jadi pendek pahalanya nih sebelum sembahyang hari raya besokan mana. Nah, jadi makanya disunatakan kita sembahyang hari raya fitrah tuh boleh dulu sedikit di jam 8 dan jam 9. Nah sembahyang hari raya haji besungsong sunat. Kenapa jadi bulan doang? Karena orang mendapatkan pahala mengeluarkan zakat fitrah sebelum dilaksanakan sembahyang hari raya. Hari raya haji besungsong karena menyembelih. Nah, tentu menyembelihannya lagi disukan. Dan boleh juga mengeluarkannya permulaan bulan Ramadan. Ini puasa hari ini zakat yang fitrah boleh ya sah enggak. Perlu diketahui nomor 1 apabila seorang mati pada malam hari raya mati, nah wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Kenapa? Karena ini akhir Ramadan ditemuan awal Syawal malam raya awal Syawal ditemuan. Nah jakainya mati kamarian itu kan wajib ya kamarian di jam 5 mati. Nah kan wajib fitrah. Tapi bila sudah malam nanti nah wajib fitrah. Nah sama lah. Nah kedua apabila seorang melahirkan anak pada malam hari raya nah, maka untuk anak yang baru lahir ini tiada diwajibkan zakat fitrahnya malam raya karena akhir Ramadan nggak diketemuan. Caranya kamarian bulan Ramadan itu ditemuan. Nah lahirnya jam 5 misalnya atau tanggal 6 lahir wajibnya berzakat di zakatnya akan harus. Orang tua mati misalnya kita nih mati
penerima bukaan nah kado wajib di Jakarta tapi anak Jakarta boleh aja bangunnya cuma kado wajib lagi hukumnya itu kado wajib lagi sama lang anak bila akhir Ramadan lahir nah wajib zakat bila udah malam rayanya lahir kado wajib lagi di Jakarta itu kapan-kapan nikah malam raya kado wajib nang lagi menjawati yang ada bini jemang nang jaga boleh Jepang jemangnya kado wajib hukumnya jadinya berniat seorang nang bini tapi bila kemarian bulan Ramadan akhir Ramadan itu nikah nah sang malam sudah wajibnya menjakati bininya kalau beda bang bapak raya orang nikahnya ini hidup salikor hidup 20 santang kemudian syarat-syarat menunaikan artinya syarat mengeluarkan zakat fitrahnya atau zakat yang lain pertama berniat waktu mengasihkan barang yang dizakatkan atau waktu mengambil bahan zakat itu jadi dua waktu boleh waktu menakar boleh meniati waktu mengunjuk boleh zakat fitrah zakat harta sama aja nah bagi zakat harta zakat terimakan zakat harta atau zakat fitrah zakat fitrah boleh pahing manakar boleh juga nah. Jadi berniat waktu mengasihkan barang yang dizakatkan atau waktu mengambil bahan zakat itu nah niat zakat harta nah ringkas ini zakat hartaku sudah atau ini sedekah yang difardukan atau ini zakat hartaku yang difardukan bolehnya nah, niat zakat fitrah ini zakat fitrahku itu aja sudah kote beresnya bismillahirrahmanirrahim niat nah ini zakat fitrahku bini ini zakat bini ko si A bini nangkat 2 ini zakat bini ko nangkat 2 nah, misalnya 2, 3 nah iri ketiganya anak 10 sama di ngarannya nah ngarannya si Ano nah, fitrah anakku si Ano fitrah anakku si Ano jangan dikalumpukakan sama di wadah di kadut jangan diniatin pisah kalau takare tunggu lutingan nah punya 5 anak 5 buting kita lagi bini 7 tuh nah niat yang pertama saya pun mengeluarkan zakat fitrahku dan orang-orang yang wajib nafkah bagiku itu dulu saya pun mengeluarkan zakat fitrah diriku dan orang-orang yang wajib nafkah berapa orang 100 misalnya 100 itu cuma ini tangan ngarangnya nah kadang takar sebutin wadah anakku si A sebutin wadah anakku si B fitrah anakku si A si B kan sebutin bagi lagi nah itu kan kita campur lagi kalau ini nang sekaligus sekadutan diniati itu ngalih kali nang kurang ada nang lebih kan nah jadi disusun 10 disusun anak di mana ajarannya anak kalau gue juga nih banyak olahraga anak bodoh salah aja olahraga jadi niati jadi nang ringkas benar ini zakat fitrahku ini zakat fitrah anakku si Ano ini zakat fitrah anakku si Ano habis sama bini enggak juga nah surai bagi lagi anak gue bagi itu mana ini nang ringkas amun tidak tuyuk di dalam kadut belum disilahkan sebuting kita niati kena ada nang tak kurang takarnya sabidi 2 kurangnya begini tuh ada hitungannya nah karena beresnya hati-hati membagi
Bila di Jakarta niatkan samalan beli kita di Jakarta beli 100 balik itu 10 balik. Hati-hati banget, jangan tahambur nang udah diniat ini sabiji 2 biji itu jangan tahambur, artinya jangan tak kita ya, karena tuh orang udah niat itu bila ini ada tak kita ya sabiji 2 biji kada tahu kita bagiakan menghilangkan hak orang, kita wajib mengganti itu. Nah samalan fitrah ya, bila udah diniatin hati-hati banget hati-hati supaya jangan sampai terkipai. Jadi yang terkipai itu mendidih kau nak. Jadi membawa ma'antar dan ini lebih lapisi 2-3 lapisnya. Itu menghilangkan orang berusaha kita wajib mengganti. Nah, jadi bila udah bawa wadah asing-asingnya, kuarti wadahnya supaya jangan buntos kah apakah. Entah. Kita ini jaga penting itu, udah itu memberiti kita hanya di akhirat dituntut oleh Allah. Ini hak kurang dihilangkan kenapa? Karena bakal diganti. Nah, jadi berat kan. Tapi bila kita apik menggali, tetap juta kita itu pada salah kita karena memang salah anak hilang gitu kan. Tapi bila sudah apik mengadakan beberapa ditibaskan nah. Jadi bila sudah dibungkusi wadahnya samuan, nah yang berniat kita. Jadi niatan nama itu an-ukhrija zakatul fitri waman wajiban apakatuhum lillahi ta'ala. Bahasa Arabnya, bahasa kitanya saya pun mengeluarkan zakat fitrahku dan zakat fitrah orang-orang yang wajib napakahku. Sauma bertanya boleh gak dibagi? Belum boleh. Padahal kan mengarangnya anak sauting wadah anak plus bini kol sambat ngarang bini si A karena anak ini anak orang tua si anak yang kedua si anak jawab fitrahnya sambat itu tentang nyar bagi di itu nang lebih apik kamu narajin kayak apa ditali ini yang akan datang itu tak takar semuaan orang berpada di rumah hanya niat saja aku mengeluarkan zakat fitrah diriku dan orang-orang yang wajib napakah karena Allah Ta'ala hanya rukuti ya sementing andi aku andi umatnya anakku si ano nah tuntung dinia di samaan atari lagi kemana atari itu anak amil kan anak orang-orang fakir miskin boleh. Jadi artinya ringkas, ini zakat fitrahku karena Allah Ta'ala, ini zakat fitrah anakku si ano karena Allah Ta'ala, ini zakat fitrah yang ringkas saja, yang kepanjangan kelawasan. Nah yang kedua mengasihkannya kepada orang yang berhak menerima. Nah kemudian orang-orang yang berhak menerima zakat pertama fakir, orang fakir, orang yang tiada berharta dan tiada mempunyai usaha itu fakir. Rumah ada, usaha ada, fakir kan. Bila rumah ada itu sugih, biarpun ada usaha sugih orangnya ada rumah. Nah ini rumah ada, usaha ada, mau nyebu usaha nang diperluakan sehari 10.000 di dapatnya 4.000 3.000 ndak tuh fakir banget kali cukup untuk sehari-hari. Ada bang kita leh kita di kampung kita nang kayak beda. Nah yang kedua yang berhak menerima zakat itu miskin. Miskin ini orang yang berharta, harta ada baju, rumah, anda lengkap, nah, dan ada usahanya, tapi tiada mencukupi usahanya. Mesti 10.000 sehari dipakai anak untuk kebutuhan sehari-hari, dapatnya 6.000, 7.000. Nah itu miskin benerannya. Walaupun ada rumah, pakaian ada,
segala keperluan ada, cuma di usahanya ada mampunya, miskin. Kalau fakir, alahan lagi, rumah kadede, usaha kadede, temuan. Yang ketiga, amil. Amil ini ditunjuk oleh pemerintah biasanya. Kalau di kampung menunjuk pembakal, kalau nya masjid, panitia masjid maulah. Nah, jadi amil ini orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat dan membagikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Itu amil. Amil ini beranggota, ada ketua, ada bendahara, ada penulis, kemudian ada yang menerimai, kemudian ada lagi pengawalnya, karena ada pulang nama bagi. Ini banyak panitianya. Nah, sini bamil aja. Di taras kami itu bamil, bikin panitia masjid baju ditunjukin orangnya. Nah, dicatat orang-orang nama nerima itu berapa orang samaan, gulungan fakir namanya, nama miskin namanya. Kemudian amil dapat juga. Cuma ada yang kada dibuat di situ. Muka tabah hamba saya ada dek, garing ada dek. Misalnya dua yang ada di sebelah. Nah, kada dibuat. Jadi ini dibagi. Misalnya orang fakir berapa orang di kampung? Orang 10, orang miskin 10. Amil anggotanya berapa orang? Amil dapat orang lain lah. Nah, kemudian nangka 3, nangka 4, mu'allaq qulubuhum, orang yang baru masuk Islam sedang imannya belum teguh. Nah, diberi zakat kepadanya agar keislamannya lebih tertanam dalam hatinya, supaya lebih kuat imannya lah, supaya lebih kuat bertahan di agama Islam. Lalu mu'allaq ini diberi sebagian. Langkah 5, mukatab, artinya hamba yang dijanjikan untuk dimerdekakan oleh tuannya kalau membayar uang atau barang lainnya kepadanya. Nggak ada lagi ini. Nah, dihapus sudah hamba saya. Nah, tinggal ada 7 aja lagi ya. Misalnya depan. Langkah 6, gharim. Gharim ini orang yang berhutang guna kepentingan umum, termasuk ke panitia masjid. Panitia masjid berhutang di toko menukar bahan misalnya, kas kadede. Nah, kalau berhutang ini buat di toko tuh akan mau tangi panitia masjid lah, akon. Nah, dihutangi orang. Nah, si panitia ini berhak menerima zakat. Gunanya segini memberi hutang, nggak masuk kantong, beri hutang. Nah, itu berhak. Panitia masjid atau panitia jalan nggak apa, sekolahan. Nah, itu nambah hutang, nggak ada hutang, ada juga, ada wajib juga menerima. Nah, angka 7, sabilillah. Sabilillah orang yang berperang dengan sukarela membela agama Islam, itu sabilillah. Wah, ini ada yang menerjemahkan ulama-ulama yang menyiarkan agama Islam. Nah, kalau sampai ke gunung-gunung ini menjadi penterjemah apa? Menyiarkan agamanya. Itu termasuk fisabilillah ya. Nang wah ini. Kalau bahari itu asli orang perang aja. Nah, ke-8, ibnu sabil. Artinya orang yang musafir dan di perjalanan kehabisan ongkos. Nah, dan musafirnya bukan musafir maksiat. Orang datang kampung kita ini kehabisan minyak, semua kandian minyak kadede habis, duitnya kadede anak menukar. Pas kita mengeluarkan zakat boleh kita tunjuk di sebagian, boleh. Karena itu orang kasiasat karena ini di perjalanan pulau warga ada yang membentuknya. Nah, bolehnya menerima. Itu 8 orang
delapan golongan yang berhak menerima zakat. Apakah itu zakat harta atau zakat fitrah? Orang-orang yang tiada sah menerima zakat, artinya kada boleh kita memberi. Pertama orang kaya, orang sugih, labiannya karena kekayaannya. Tapi bila orang raya, alim orangnya, nah bolehnya menerima, boleh kita mengajuk karena ilmunya, karena alimnya, bukan karena kekayaannya ada. Nah, yang kedua hamba orang atau kada berhak menerima. Nah, yang ketiga orang kafir, orang non muslim, yang ada muslim. Nah, yang keempat keturunan Hashim atau Abdul Muthalib atau yang dimerdekakannya, hubungan para nabi, nabi kita, keluarga nabi. Nah, itu kan berhak menerima zakat. Yang kelima orang yang dalam tanggungan pemberi zakat dengan nama fakir atau miskin, termasuk itu kuitan. Kuitan itu tanggungan miskin ini atau fakir sini, nah kada boleh menerima zakat. Napa kita zakat fitrah andi kita atau zakat harta andi kita? Kita besok mengeluarkan zakat harta. Kuitan ini kan mampu diberi, nah itu kadesa. Karena kepikiran ini. Tapi bila kuitan gitu itu alim, boleh karena ilmunya. Sidin miskin alim orangnya, nah karena yang alimnya itu boleh sidin menerima. Nah itulah. Tapi bila karena fakirnya atau karena miskinnya, ada boleh menerima zakat andi kita. Malahan kita wajib menafkahi. Jadi untuk menerima zakat kada berhak. Kuitan adalah termasuk kain kuitan kita nih, pakaian peninian. Karena minyak ada kuitan lawan ini, kuitan kita udah begini kada ada lagi, otomatis menafkahi sidin kita. Kita tinggal serangan lagi. Kalau cucunya banyak bergantian ada nafkah kuitan anu peninian. Jadi yang kelima ini yang kada berhak orang yang dalam tanggungan pemberi zakat dengan nama fakir atau miskin. Makanya tadi di niatnya nawaitu an ukhrija zakatan fitri wa man wajibun nafaqatuhum. Nah termasuk itu kita. Dan orang-orang yang wajib nafkah. Jadi orang ini kan berhak untuk menerima zakat kita. Ini zakat orang boleh, ini kita namanya boleh. Kita mengeluarkan kuitan mana ya, nyaman para, nah itu kan boleh. Sarumah orangnya. Nah, karena itu tanggungan kita sidin. Tapi bila sidin itu alim, nah boleh kita mengeluarkan zakat ini karena alimnya, bukan karena fakir atau karena miskinnya. Nah lalu cara mengeluarkan tadi mana tadi lah. Cuma itu zakat harta kan atau zakat fitrah, sebelum mengeluarkan kita wajib bertaklid. Karena kalau menurut Imam Syafi'inya kalau pahing kita mengeluarkan zakatnya mata menjakat benih, misalnya benih 1000 balik, berapa zakatnya? 100. Matar si anu 2 balik, si anu itu barangnya tidak, benihnya ada boleh dijual itu nggak diterima orang. Nah bagi benih si anu 2 balik sampai habis. Kamu di negara ini ya rahab bejukong nyaman belerut, nah sehingga di bukong di jokong di betang orang mana naik ke rumah kaduk saya orang kaduk takarakan gue itu di negara jadi beler taruh sampai habis. Nah jadi amun orang menerima akan yang kada menyuruh menjual, jangan dijual. Misalnya itu mengeluarkan zakat benih diterimakan orang, karena jadi bagiakan yang dijual kok, tapi jadi menjual akan, nah duitnya kita bagi, nah hanya dijual. Ya
benih atau zakat yang kita keluarkan itu kada hak kita lagi, sudah hak orang menerima. Jadi minakan benih yang terima ini kita ambil, bukan ini motor, bener buat sampai sebelik ya, beri biasa kejadiannya ninta, bapak main nang zakat main. Kan tak memberi nang orang mau lupahi keluarga kiri kanan, jatuhan nunggu nama menerima, kubu bulik. Masang nah, ya orang modelnya nang berapa kayak duit ya sama dia berapa 1 juta labuk duit 1 juta. Nah, kita niat hendak membagi lah keluarga tetangga diterima itu guru. Nah kau terima ini jangan idin doanya udah enggak kantong sangkal nanti kita kan sangkal nanti itu udah diniat nang bagi padahal kita kan boleh itu karena benih yang diterima sidin itu sudah dihidin namanya. Makanya itu sebelum kita mengeluarkan itu ada taklid umpan Imam Ahmad bin Musa bin Ujaya jangan fitrah ini juga berfitrah lah. Jadi niatkan apa ucapakan taklid kita Bismillahirrahmanirrahim. Saya aku bertaklid kepada Imam Ahmad bin Ujair bin Musa apa yang mengharuskan mengeluarkan zakat fitrah misalnya kepada seseorang yang kurang dari 8 orang. Nah berniat saya pun mengeluarkan zakat fitrah dan zakat fitrah yang wajib apakah bagiku karena Allah Ta'ala. Nah nyati bagi kita rajin berbicara ini kan bertaklid bertaklid lah bertaklidnya ada yang ada bertaklid karena walaupun sedikit tetap bagi lepan 3 liter samuk bagi lepan berapa seorang tergantung seorang tetap bertaklid fitrah lah. Kenapa menurut mazhab Imam Syafi'i tetap lepan asna tetap wajib menerima dari apa berhak menerima walaupun sedikit. Nah lalu kita menilai sekali pas segenggam seorang membagi sekali jujur kalau nah lalu kita bertaklid kepada Imam Ahmad bin Musa bin Ujaya. Nah sidin ini pun mazhabnya Syafi'i cuma idin bertanggung jawab jadi kita itu apa yang ngarannya mencari solusi lah masa kita ngomongin ini supaya mudah. Jadi cukup saya kaum aja menerima akan. Nah, kalau bijakan benih kan orang lepan asnaf beli lepan hadir kaum terima makan menghiawi orang terima makan zakat di rumah. Nah kami bila sudah mengikut bertaklid kepada Imam Ahmad tadi cukup saya kaum aja ambil sih kaum nah terima makan zakat ini zakat harta Allah karena Allah Ta'ala dimatikan terimakan terima orang sidin nah cara hidin boleh kan jadi dibagiakan di surah boleh ya biasanya dibagiakan lah nah ben ini kusarahkan pulang nudikang kusarahkan karena juga akan benihnya anak nyaman duitnya bagiakan itu ijab kabul wajib ujian ampun bani asal ku terima amanah dorong jadi amanah nilainya ranai nah juga akan kena bani gunene duitnya hasilnya kan bagi apa ranai kade dapat terima kadanya punya kade suara nah belum berhaknya menjual belum berhak. Tapi bila sudah ku terima ininya membagiakan, nah berhaknya menjual. Ampun gue nih yang menerima dan di lepas tangan benda. Anak diberi kasih din, anak kadang ada sarah aja. Nggak diberi kasihan juga, jangan terima kan ya. Kilik-kilik. Jadi bisa-bisa ampun gue nih asal, ampun gue barang asal. Fitrah. Yang nggak bertaklid lagi bertaklid walaupun sedikit tetap bertaklid karena bertanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala sidin gitu.
Kalau masri mazhab Syafi'i tatap nang saat 3 liter samok tuh dibagi 8. Ada kawan enggak? Nah, di antara pengikut Imam Syafi'i Ahmad bin Musa bin Ujair ini, nah itu mencarikan jalan solusi supaya nyaman. Cukup bertaklid lawan sedih. Sekong nagma sudah cukup. Nah, kemudian masalah puasa. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana wa shrah sudurana wa qulubana waqsid qulubana wa nikir ta'atika wa ta'atika rasulina kullina ya rahman rahimin. Allahumma qtubis salamata wa sihhata wa al-afaf al-afiyata lana wa liman hadarana wa liman ghabana wa li'abidika al-hujjaj wal hujjati wa liwalil musafirin bil barri wal bahri wal muslimin insyaallah amin. Allahumma qawwir umurana wa sahih umurana wa sahih bisadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ila akhiril qulubina wa min syarri ajina wa qdi hawaijana wa qdi hawaijana wa qdi hawaijana fid din wal dunya wal akhirah. Allahumma salli wa sallim dinana wa sallim ala sayyidina wa sallim alaina man la yaqatuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu